jejak backpacker itu ya? Yang ngasih suara yang jejak backpacker Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya? Iya. Oh, Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang lakuin. dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin. Sosok viral yang selama ini dicari tiba-tiba muncul ke publik dengan video kesurupan yang baru. Ya, Linda namanya. Dalam video amatir yang diunggah akun Instagram Hotman Paris Official ini, Linda diduga sedang kesurupan almarhumah Vina. Dalam kesurupannya, Linda bercerita bahwa ada pelaku lain yang ikut menghabisi Vina namun masih bebas. Pelaku ini dikenal memiliki panggilan Mel-Mel. Lantas, siapakah sosok Mel-Mel yang telah disebut Linda? Sosok Mel-Mel diketahui sebelumnya telah ramai menjadi perbincangan publik di salah satu podcast YouTube Jejak Backpacker. Mel-Mel yang mengklaim sebagai orang yang tahu peristiwa kejadian pembunuhan Vina dan Eki malam itu, lalu bercerita. Jadi tuh sorenya, sebelum kejadian sorenya si Eki nelpon. Si Eki ngomong, Kang, ada acara nggak malam ini? Saya bilang nggak ada. Kenapa dek? Nanti malam kita jalan, dia bilang begitu kan. Saya lagi ada masalah sama Egi, tapi saya nggak berpikir jauh. Maksudnya saya nggak berpikir jauh itu, saya nggak berpikir kalau si bakal terjadi pembunuhan itu, saya nggak berpikir situ, paling masalah anak-anak lah. Saya bilang begitu kan, dalam hati. Ya nggak ada, ya sudah Kang, nanti malam kita janjian tempat biasa di taman ya. Nah habis itu dijemput, ketemu sudah kami di titik itu. Awalnya masih bicara-bicara aja, belum ada bicara yang masalah si Eki ini bermasalah sama Egi. Nggak tahu cerita masalahnya. Maksudnya pas sore itu aja dia ngomong. Akhirnya kami jalan-jalan kami mampir nih di warung. Saya bilang beli minum dulu lah dek, saya bilang begitu kan. Akhirnya kami mampir nih di warung, beli minum. Habis beli minum, pas kami beli minum itu si Pina ini rencananya mau ikut saya, karena gimana geragatnya Pina itu kayak gimana ya, kayak gelisah gitu lah Bu. Kenapa? Sempat cerita nggak gelisah kenapa? Nggak sempat cerita, nggak lama beberapa menit kemudian lewatlah 3 motor, teriakin si Eki. Itu siapa? Anda kenal nggak? Nggak kenal Bu, cuma si Eki ini ngomong, Kang, itu nah temannya si Egi. Saya ini belum tahu Egi itu yang mana. Setelah jam 11, hampir jam 11-an lah, Pina itu ngomong, dia ngomong, Lin kita pulang yuk katanya. Oh soalnya sudah mau malam juga nih, dia bilang begitu kan. Ya habis itu saya bilang, ya terserah lah, kalau gitu mau pulang ayo saya antar. Akhirnya kami putar nih, kami putar arah menuju sudah pulang ini, sudah arah menuju pulang. Di situ di pertengahan jalan saya ngomong sama si Eki, saya terakhirkan si Eki, dek nanti mampir dulu sebentar beli bensin karena bensin motor belakang ini mau habis. Di situ Anda berpisah dengan Eki dan Vina. Nah di situ sudah waktunya, pas sudah saya mampir sehingga beli bensin, di situ sudah kita berpisah, sudah si Eki ini ngelewatin saya. Mel-Mel adalah orang yang mengklaim sebagai teman Eki yang sebelum kejadian mengaku bersama Eki, Vina, dan Linda. Mel-Mel melanjutkan ceritanya. Yang awalnya saya lihat tuh kan, saya pertama itu ngajakin yang punya warung tuh, yang mas-masin situ, ayo mas temenin saya masuk ke dalam, tapi dia nggak berani. Kemudian? Ya karena dia nggak berani, ya udah saya nggak berpikir yang panjang-panjang, ya saya langsung masuk aja ke dalam. Ibaratnya saya ngendap-ngendap ke dalam.
Nah, di situ sudah ramai Bu, di belakang gudang itu sudah ramai. Ada berapa orang yang Sudah lihat? ada pemukulan. Kalau berapa orang itu ada sekitar 10 lebih lah Bu. Heeh. Lebih daripada 10 yang pastinya. Saya nggak ngitung kan pada saat itu. Yang saya lihat kan si Eki ini dipukul. Yang pertama dipukul kan Eki Bu, disiksanya itu Eki. Nah, sempat saya mau maju, tapi saya ini takut juga Bu. Saya mau maju nih karena posisi saya sendirian. Anda kenapa Nggak tidak ada juga melaporkan saya ke berpikir- orang di sekitar? Nggak ada. Pada saat itu sepi memang Bu. Oke. Nggak ada sama sekali orang. Kemudian yang terjadi setelah Eki dipukul, apa yang terjadi dengan Vina? Setelah Eki dipukul, Eki saya lihat juga sudah nggak bergerak kayaknya dia itu. Baru udah lama si Vina ini yang disiksa. Begitu sudah selesai, mereka mau keluar tuh saya langsung lari. Mereka mau keluar dari lahan kosong, Anda lari kemudian? Nah, saya lari, keluar sudah yang pertama itu, yang keluar tuh berapa motor aja ya Bu. Pinanya sama Eki ini belum dibawa nih. Mungkin yang ngecek atau apa saya nggak tahu, dia pergi keluar. Baru si Eki sama Pina ini dibawa juga. Bagaimana cara Saat membawanya? itu digonjeng 3 Bu. Jadi Pina ditaruh di tengah sambil ditutup mukanya itu sama jaket. Itu kondisinya udah nggak sadar? Bergerak atau tidak? Udah nggak ada pergerakan sudah. Oke. Kemudian? Nah, saya langsung ambil motor juga. Saya ngikutin dari depan, tapi jaraknya saya sama mereka itu agak lumayan jauh lah Bu. Yang artinya saya ngeliatkan pertama itu dia tuh di bawah jembatan. Nah, sempat di bawah jembatan, habis di bawah jembatan entah kenapa langsung dibawa naik ke atas. Nah, di atas itu sudah baru terakhir dibuangnya si Eki sama Pina. Kemunculan Linda ke publik setelah ramainya kasus pembunuhan Eki dan Vina sesungguhnya sudah ditunggu masyarakat. Munculnya Linda semestinya bisa menjadi petunjuk baru tentang kasus pembunuhan Eki dan Vina yang semakin hari semakin samar. Polisi kemudian memanggil Linda ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan. Usai menjalani pemeriksaan selama hampir 5 jam, Linda baru keluar Polresta Cirebon pada malam hari. Kepada kami, Linda dan kuasa hukumnya bercerita tentang proses pemeriksaan. Mbak, tadi di dalam ada berapa pertanyaan yang dilayangkan terhadap Mbak Novi berapa sih pertanyaan tadi? Ada Soalnya Novi sekitar berapa? 13. 30 pertanyaan. soal apa aja Mbak Putri? Seputar biodata, kenalnya gimana, sudah sejak kapan, gitu-gitu aja sih, normatif aja pertanyaannya. Lalu, apakah Linda mengenal Peggy yang sudah ditangkap polisi? Enggak kenal sama Peggy pelaku. Linda ada di TKP Mbak katanya. itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Jadi dia nggak tahu sama. Tapi secara keseluruhan dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak Mbak secara pribadi? Enggak Nggak kenal sama kenal sekali. sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah kebetulan Ada lagi di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari Mbak? Sudah lama, Ada sebulan? Sebelum kejadian sudah lama banget, lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Udah lama, Udah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekstisi, jadi udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Gitu. Mbak Linda pernah nanya ke Vina, Vina pernah curhat nggak terkait asmara atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Ya semoga ini kasusnya cepet selesai, cepet terungkap ya. Jangan kayak gini, kasihan banyak yang jadi sasaran bully-bulian netizen juga seperti itu, termasuk saya. Di mana Peggy, Pak? Peggy ada di sana sama saya di Bandung. Terus kemudian nganter bondol ya. Inu, Peggy, Robi. Nah, Peggy sama Robi nungguin saya beli nasi. Terus setelah mengantarkan Pak Bondol, pulang lagi ke Bedeng. Telah lagi itu suaranya, minta keterangan ke dia.
langsung masuk aja ke dalam. Ibaratnya saya ngendap-ngendap ke dalam. Yang pertama dipukul kan Eki, Bu. Eki sudah nggak bergerak, baru si Vina ini yang disiksa. Setelah 8 tahun berlalu, polisi akhirnya berhasil menangkap DPO tersangka pembunuh Eki dan Vina yang buron. Dia diketahui bernama Peggy Setiawan alias Perong yang diduga adalah otak di balik pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Peggy kemudian dihadirkan dalam rilis di Polda Jawa Barat. Dalam keterangannya, polisi mengungkapkan kesulitan yang dihadapi dalam menangkap Peggy. Yang pertama bahwa pasca kejadian PS ini kemudian meninggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Katapang sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Kabid Humas. Di sana dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Namun PS tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Yang kedua, kenapa kita sulit untuk menemukan ini, bahwa tidak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa PS itu ini orangnya. Peggy kemudian diancam hukuman mati. Dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Peggy yang merasa bukan pelakunya kemudian bereaksi. Peggy, kenapa Peggy? Kenapa? Agar tertib, Saya rela mati. Tunggu, sabar. Kenapa ganti identitas? Tidak. Kenapa ganti Robi? Nama panggilan saya itu. Silakan. Nama panggilan nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Tidak. Tidak, jika saya mati saya rela syahid. Saya tidak melakukan itu. Saya tidak sama sekali tidak pernah melakukan itu. Pak, tolong jika saya mati, kalian jadi saksi, Pak. Demi Allah, saya tidak pernah. Oke. Tolong jadi saksi ya, Pak. Apa yang bisa meyakinkan bahwa Anda tidak benar-benar membunuh Eki dan juga Vina? Tidak kenal dia. Tidak kenal sama sekali. Bagaimana dengan pelaku yang lain? Tidak kenal. Penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka utama pembunuhan Eki dan Vina justru menjadi babak baru. Kami mendapat informasi bahwa 6 dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini. Ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui. Selain kuasa hukum, penetapan tersangka Peggy ini mendapat reaksi dari rekan dan keluarga Peggy. Karena seumur-umur Peggy tidak pernah terlibat dalam geng motor. Bondol yang saat itu di Bandung bekerja bersama Peggy bercerita, pada 27 Agustus 2016 malam, Peggy dan 2 rekannya mengantar dirinya ke terminal di Bandung. Saya kerja di sana dapat 1 minggu, nggak betah. Jadilah aku pulang tanggal 27 Agustus 2016. Pamitan sama Peggy, Ibnu, sama Robi. Sekalian nganter saya ke jalan raya. Keterangan Bondol kemudian diperkuat oleh Ibnu, rekan buruh bangunan yang saat itu pergi bersama Peggy. Inu, Peggy, Robi. Nah, Peggy sama Robi nungguin saya beli nasi, terus pulang lagi beli makan dong. Oh, setelah mengantarkan Pak Bondol? Pulang ke Bedeng. Terus setelah mengantarkan Pak Bondol, pulang lagi ke Bedeng. Untuk tidur. Oke, siap. Dan itu di Agustus 2016? Iya, di Agustus 2016. Tidur, terus paginya masih ada di situ, Peggy itu. Selama hidup, Peggy dikenal adalah anak baik, penurut, dan tulang punggung keluarga.
Peggy Setiawan, berdasarkan pengakuan keluarga dan rekan-rekannya, saat kejadian di tahun 2016, Peggy berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan. Setelah ditelusuri, inilah kontrakan tempat Peggy tinggal di Bandung, Jawa Barat. Ya dulu 2000, pertama kali mah itu 2016an pas dia punya kerjaan di Ranca Manyar itu, gitu. Ya ikut-ikut bapaknya gitu. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat adalah saksi bisu peristiwa berdarah pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun yang lalu dan kini mulai memasuki babak baru. Polda Jawa Barat kemudian melakukan survei rekonstruksi pembunuhan Vina dan Eki. Para tersangka diduga berada di mobil. Polisi kemudian melakukan prarekonstruksi di 6 titik di lokasi kejadian tempat Vina dan Eki dihabisi. Dari TKP pertama, rombongan Polda Jawa Barat kemudian bergeser ke TKP kedua, tempat jasad Eki dan Vina ditemukan. Di jembatan Talun ini, para tersangka hanya berada di dalam mobil dan rekonstruksi tidak dilakukan secara terbuka. Saat rekonstruksi dilakukan, salah seorang polisi kemudian menandai lokasi tempat jasad korban ditemukan. Suasana lokasi kemudian penuh dengan warga yang ingin menyaksikan rekonstruksi. Tak lama, prarekonstruksi pun selesai. Kuasa hukum kemudian mempertanyakan kepada kepolisian terkait pendampingan tersangka. Dalam KUHP, yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawannya ada ya. Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum ya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sampai hari ini masih terus disorot publik. Dalam perkembangan kasusnya, tertangkapnya Peggy Setiawan justru mengubah alur cerita. Polda Jawa Barat kemudian memutuskan bahwa pelaku pembunuhan Vina dan Eki hanya 9 orang, sedangkan 2 DPO atas nama Dani dan Andi dinyatakan fiktif. Kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1 karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Penghapusan DPO oleh Polda Jawa Barat sontak mengagetkan publik serta keluarga korban. Publik kemudian mulai mempertanyakan kinerja kepolisian. Sekarang hanya dalam waktu 2 minggu dirubah dengan mengatakan itu fiktif. Jadi prinsipnya keluarga korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Kami keluarga meminta kepada kepolisian agar tetap 2 DPO ini ditelusuri lagi, ditindaklanjuti lagi. Karena kan di pengadilan awal itu disebutkan 3. Dengan berbagai proses hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga kini terus berjalan. Polda Jawa Barat tetap bersikukuh bahwa Peggy Setiawan adalah dalang dari pembunuhan Eki dan Vina. Mari kita tunggu hasil penyidikan kepolisian.
Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Pada saat tanggal 27 ada di mana pada saat kejadian? Di Katapang. Di Katapang. Anda tidak ada di rumah? Tidak ada. Sama sekali. Saya rela mati. Saya rela mati, Pak. Saya rela mati, Pak. Saya rela mati. Saya tidak bersalah. Keterangan yang tadi benar semua, Pak? Tidak. Saya tidak ikutan geng apa-apa.